Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Revaldo Febiansyah dari kelas Sistem Informasi dengan NPM 241705-2021. Baik, jadi hari ini saya akan kembali belajar di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Dan untuk judul yang akan saya pelajari, materi yang akan saya pelajari kali ini berjudul program, set instruksi, dan contoh eksekusi program. Baiklah, seperti biasa, untuk modul atau media yang saya gunakan untuk belajar itu beragam ya. Ada dari file, terus juga kita bisa menggunakan AI, dan juga saya bakal menggunakan yang namanya website ini ada di Medium. Terus ada contoh sebagai contoh eksekusinya, dan juga tabel ASCII sebagai pendukung. Baik. Oke, jadi sebelumnya kita udah pernah belajar mengenai struktur CPU, dan dalam struktur CPU itu ada yang namanya instruksi, set instruksi atau siklus instruksi. Jadi seperti yang kita tahu di sini, CPU itu untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi yang udah disimpan, terus menguji instruksi tersebut dan dieksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Terus di sini pandangan paling sederhana dalam proses eksekusi program itu adalah mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi instruksi, pembacaan instruksi atau fetch, terus ada operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Jadi ada dua langkah ya dalam pengolahan instruksi, yaitu fetch dan execute, yang dimana fetch itu untuk membaca instruksinya, lalu execute itu untuk melaksanakan instruksinya, operasinya. Terus siklusnya ini ada ini, jadi singkatnya kayak gini, instruksi dasar itu siklusnya. Jadi di sini anggap saja memori, dia bakal mengambil instruksi bakal di eksekusikan. Ya udah, bisa juga setelah kita ngambil instruksi kita bakal mengeksekusi, tapi kita balikin lagi nih ke awal atau ke fetch lagi, itu dibaca lagi. Setelah kita ambil, kita baca, kita execute, terus kita kembaliin lagi. Oke, di sini ada eksekusi, yaitu mungkin kita bakal lanjut ke ini nih. Di sini ada siklus eksekusi instruksi dengan interrupt ya. Di sini ada interrupt. Di start kita ngambil instruksinya, terus dieksekusi. Kalau interupsi diizinkan, dia bakal pemeriksaan. Jadi ini ada siklus interupsi. Terus jika interupsinya ditolak, dia bakal langsung kembali ke start ya. Kalau dia diizinkan, dia bakal kembali ke start lagi untuk dibaca lagi atau cek lagi. Oke, baiklah, selanjutnya itu saya akan belajar tentang program. Ini kita copy saja di sini. Halo, saya sedang belajar tentang pengantar organisasi komputer. Kita paste, terus di awalnya kita kasih jelaskan. Ini ada ini juga ya, kita pakai yang ini dulu. Jadi ya seperti
judul yang kita bahas ini itu adalah program, set instruksi, dan contoh eksekusi programnya kan. Yang tadi di awal itu sebagai pengingat kembali materi mengenai instruksi ya, siklus-siklus instruksi. Jadi kita kembali ke topik utama. Di program itu merupakan kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis oleh pemrograman untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Biasanya program ini ditulis dengan bahasa pemrograman ya, itu yang kemudian bakal diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau binary. Jadi komputer tuh cuma bisa ngerti bahasa binary atau bahasa mesin. Contoh sederhananya itu ada penghitungannya seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga bisa jadi lebih kompleks seperti menjalankan aplikasi, itu program yang sudah kompleks. Lalu ada set instruksi. Jadi set instruksi itu adalah kumpulan perintah dasar yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Setiap instruksi juga bakal ngasih tahu si prosesor untuk ngelakuin operasi tertentu, misal memindahkan data, melakukan operasi aritmatika, atau mengontrol aliran program. Dan ini ada instruction set architecture kali 86 yang digunakan untuk di komputer desktop dan laptop. ARM itu mobile lah. Dan instruksi itu ada dua bagian, ada opcode atau operation code, jadi ini yang akan nentuin operasi yang mana yang bakal dilakuin, dan juga operand, ini yang menentukan data mana yang akan diproses atau data mana yang akan disimpan, di mana data itu akan disimpan. Ini ada contoh instruksi dalam bahasa assembly ya, bahasa tingkat rendah. Jadi move ini untuk memindahkan kan, AX 5. Jadi 5 ini akan dipindahkan ke AX. Seperti yang di sini tuh, memindahkan nilai 5 ke register AX. Ya, dia dipindahin ke register. Lalu add AX BX. Add ini menjumlahkan, jadi menambahkan gitu. AX ini registernya, BX juga register. Jadi menambahkan nilai yang ada di register BX ke register AX. Lalu ada eksekusi program. Nah, ini yang tadi di materi di filenya ya, itu ada instruction cycle dari eksekusi program. Itu ada 3 langkah ternyata. Jadi ada fetch, itu untuk ngambil instruksinya dari memori, terus decode atau menerjemahkan instruksi jadi prosesor nggak paham apa yang harus dilakuin, baru di execute. Misalnya kayak melakukan penambahan tadi, aritmatika, atau memindahkan data ya, baru dia bakal lanjut ke instruksi berikutnya dan mengulangi siklus sampai instruksi selesai. Ini tadi ada contoh sederhana yang di atas itu kan. Jadi di sini kita ini penjumlahan ya, dimana 5 kita simpan ke AX menggunakan perintah move atau memindahkan. Terus kita pindahkan 10 ke BX dengan perintah move juga. Lalu ini kan keduanya udah ada nilai nih 5 dan 10. Kita jumlahkan BX itu yang punya nilai 10 sama AX yang punya nilainya 5. Kita pakai perintah add. Jadi dia bakal dijumlahkan dan hasilnya itu bakal kesimpan di AX. Jadi nilai AX sekarang itu 15. Oke, terus ini yang tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis instruksinya ya. Itu ada data processing, data movement, data storage, flow control. Ada 4 ini. Data processing itu ngeliputin operasi-operasi aritmatika dan logika. Terus data perpindahan ini instruksi untuk memindahkan data antara register ataupun modul input output yang nanti akan dioperasikan, yang diolah oleh CPU. Terus penyimpanan data atau data storage ini bakal nyimpan ke memori
instruksi-instruksi yang udah dilakuin tadi ataupun yang belum dilakukan. Di data storage ini juga untuk menampilkan pada layar ya. Terus ada flow control, ini berisi instruksi pengontrolan operasi dan percobaan ke set instruksi lain. Terus ada elemen-elemennya, itu ada operation code, source operand reference, result operand, next instruction reference. Jadi kita nentuin operasinya, terus inputnya tuh akan memilih atau nyiapin input yang bakal dilakuin, operasi yang bakal dilakuin. Lalu juga result sesuai namanya itu hasil dari operasi yang dilakuin tadi. Terus next instruction reference, dia bakal ngasih tahu CPU untuk ngambil fetch atau instruksi selanjutnya. Terus source dan result operandnya dapat berubah salah satu dari main memory, main or virtual memory, CPU register, atau input output device. Misal instruksi dengan dua alamat operand, add A, B, A dan B adalah suatu alamat register. Jadi A dan B adalah alamat register ya. Jadi register B itu ditambahkan dengan register A yang nantinya bakal kesimpan di register A. Tadi kalau salah, ini dia operasi set instruksi untuk transfer, remove, store, load, exchange, clear, reset, set, push, pop. Terus ada arithmetic, itu ada add, subtract, pengurangan, yang multiply, perkalian, divide, pembagian, absolute, negatif, decrement, increment, atau penambahan. Ini juga ada operasi logikalnya, ada AND or not, XOR, compare, test, shift. Baiklah, mungkin kita bakal coba jelasin yang ini. Jadi ini di sini ada salah satu contoh eksekusi program ya. Jadi PC ini adalah untuk register juga, salah satu register ya. Jadi ini yang ada di memori yang di alamat 300 ini 300 yang berisi nilai 1940 itu bakal dipindahin ke register IR ya. Terus ini register AC ini akumulator ya, atau tempat ngelakuin operasi aritmatiknya ya. Terus dia bakal selanjutnya itu 940 ini, yang ini tadi kan ada isi nilai yang 0003 ini, dia bakal dimasukin ke si AC tadi. Setelah dimasukin ke AC, si register IR tadi kita replace dengan nilai dengan memori alamat 301 yang berisi nilai 5941. 5941 ini dia nyimpan nilai 0002. Terus di step 4 ini dijumlahin. Jadi yang 940 tadi itu kan udah ada di sini nih. Terus kita tambahin lagi ke yang 941 kan. Yang 940 itu isinya 0003, yang 941 isinya 0002. Jadi bakal ada penambahan tuh di situ. 3 ditambah 2, 5. Nah, jadi yang di akumulator tadi itu nilainya bakal berubah jadi 50005. Terus jika udah yang 2941 itu bakal menjadi tempat penyimpanan sementaranya, registernya. Dia bakal jadi untuk menampung si hasil akumulator tadi ya, yang penambahan tadi itu 0005. Terus nilai ini bakal nilai 0005 ini dari akumulator bakal dipindahin ke 941 tadi. Dia bakal nge-replace yang tadinya 0002 itu kan jadi udah ditambahin sama yang 003 yang dimana hasilnya itu 0005. Nah, di step akhir itu dipindahin lagi nih ke sini. Jadi sekarang 003, sedangkan yang 941 itu 0005. Mungkin segitu.
Terus juga di sini saya ada mungkin sedikit contoh menggunakan assembler simulator ya. Di sini ada program ini, kalian bisa open example di sini yang visual display unit ya. Jadi dia bakal nampilin hello world menggunakan bahasa assembly. Ketika kita run dulu aja, ntar baru kita dia bakal, nah begini, dia bakal ngisi setiap katanya display unit ini sesuai dengan data byte yang udah disimpan, itu hello world. Oke, udah ya. Jadi di sini kan dia ada db ini data byte, dia nyimpan hello world, kata hello world di data byte, terus juga ada 00 ini sebagai komparator atau perbandingan nanti ya. Seperti yang kita lihat di sini, kita step by step ya. Jadi di sini ada C0, data C0 ini yang bakal nantinya muncul di sini ya, C0 ini. Yang 2020 ini itu sebagai apa? Yang bakal nampilin di sini nanti. C0 kita pindahin ke AL di sini. Nah, di sini dia berubahkan AL-nya jadi C0. Terus 02 kita pindahin ke BL. Jadi BL di sini ada data 02 kan. Terus yang di BL tadi itu kita pindahin ke CL. 02 tadi itu kita pindahin ke CL, yang dimana CL ini berisi kata-kata ini kan, huruf-huruf ini per huruf. Jadi di sini kalian lihat ini akan 48 nih. 48 itu merupakan kode ASCII dari H nih, H besar. Itu kodenya 48. Jadi di sini disimpan, pas udah itu di si AL itu di increment. Jadi dia bakal muncul di sini kan, di increment tadi. Terus BL-nya juga di increment, ini untuk ngisi yang sebelahnya, dia bakal mindahin gitu loh. Dia bakal nunjukin ke karakter sebelahnya atau ke sini nih. Terus kita next lagi, kita copy data si BL tadi ke si CL kan. Terus si CL bakal di compare, bakal dibandingin sama nilai 00. Jika dia pakai sama nih, nah dia bakal ngelup, dia bakal ngulang. Dan yang kedua ini bakal yang tentang E kan. Jadi CL itu kita copy ke data CL, itu kita copy ke AL, terus AL nya kita increment. Di sini CL itu berupa 65 ya, atau kalau kita lihat di sini E kecil. Nah, dia tuh kodenya 65, kode ASCII-nya. Jadi simpan di sini kan, terus kita increment lagi AL-nya untuk munculin di sini, terus kita increment BL untuk nyiapin kolom selanjutnya, dan kita bakal compare lagi untuk melihat, ngebandingin. Kalau nggak sama dia bakal ngeloop lagi, dan seterusnya dia bakal ngeloop terus dan mengisi semua huruf hello world ini sama ini ya, tanda serunya ke sini. Jadi kita lihat di sini kan ini nggak ada yang kosong-kosong kan, dia di compare itu nggak ada yang kosong-kosong. Nah, ini yang terakhir itu kan ada tanda seru nih. Tanda seru di kode ASCII itu berawalan 00 nih. Jadi ketika dia nyampe di di tanda seru, kita lihat aja, keset. Nah, dia bakal muncul kan di sini. Cuman karena dia ngebawa nilai 00 di awal, pas di compare nih CL-nya ke 00 ternyata benar, dan dia bakal nge-end si program. Jadi kurang lebih begitu. Jadi hasilnya bakal keluar di sini hello world. Oke, baiklah. Mungkin untuk materi kali ini tuh begitu aja sih ya. Jadi
dalam kesimpulan itu dalam dalam komputer, program, set instruksi ataupun eksekusi program itu merupakan konsep inti yang dimana itu bakal ngejelasin bagaimana komputer menjalankan perintah yang kita beri gitu. Baiklah, tugas ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya Rahmat Revaldo Fabiansyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami ataupun salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.